Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama definisi lingkaran, yang kedua persamaan lingkaran dengan pusat 0,0, yang ketiga persamaan lingkaran dengan pusat A, B, yang keempat bentuk umum persamaan lingkaran, yang kelima posisi titik terhadap lingkaran, yang keenam jarak titik pada lingkaran, yang ketujuh kedudukan garis terhadap lingkaran, dan yang kedelapan persamaan garis singgung lingkaran. Pembahasan yang pertama yaitu definisi lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama yang disebut dengan jari-jari lingkaran terhadap sebuah titik tertentu, yaitu pusat lingkaran yang digambarkan pada suatu bidang tertentu. Terdapat beberapa formula untuk menentukan jarak. Yang pertama, untuk menentukan jarak antara dua titik, yaitu titik pertama A, X1, Y1, dan titik yang kedua yaitu B, X2, Y2, dapat ditentukan oleh jarak sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Yang kedua yaitu menentukan jarak apabila titik A X1, Y1 terhadap garis lurus AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 dapat dirumuskan jarak sama dengan nilai mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Pada pembahasan yang kedua, yaitu membahas tentang persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Nah, di sini terlihat sebuah gambar lingkaran di mana lingkaran ini berpusat di 0,0 dan pusatnya ini berada di titik O. Dan kita pun lihat di sini ada segitiga OP aksen P, sehingga dengan menerapkan teorema Pythagoras, pada segitiga OP aksen P ini diperoleh rumus OP kuadrat sama dengan OP aksen kuadrat ditambah PP aksen kuadrat. Nah, kalau kita lihat OP ini kan sama saja dengan jari-jarinya, dan OP aksen ini kita simbolkan sebagai X, dan PP aksennya ini kita simbolkan sebagai Y. Sehingga diperoleh dari persamaan Pythagoras yang tadi, R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, atau R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Oleh karena PXY sembarang titik pada lingkaran, maka persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat ini berlaku untuk semua titik PXY yang terletak pada lingkaran. Dengan demikian, persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Agar lebih memahami, di sini ada contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan jari-jarinya ini bernilai 3. Lalu soal yang kedua berpusat di titik O 0,0 dan melalui titik A 3,4. Nah, kita selesaikan poin yang A terlebih dahulu. Diketahui tadi pusatnya berada di 0,0 dan jari-jarinya ini sama dengan 3. Sehingga dengan rumus persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 yang tadi dijelaskan, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, kita substitusikan jari-jarinya ini ke dalam rumus sehingga didapat X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Sehingga sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9, atau X kuadrat ditambah Y kuadrat min 9 sama dengan 0. Lalu soal yang kedua, tadi diketahui pusat di 0,0 dan melalui titik A 3,4. Karena melalui titik A 3,4, maka nilai jari-jarinya ini
ditentukan dari rumus yang persamaan lingkaran tadi, sehingga diperoleh nilai R kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi X-nya ini adalah 3 dan Y-nya ini adalah 4. Sehingga si jari-jarinya ini, jari-jari kuadratnya ini sama dengan 25. Jadi persamaan lingkarannya ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Selanjutnya, pada pembahasan yang ketiga, kita akan mencari persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Nah, kita lihat pada gambar di sini, mohon maaf, gambarnya agak kurang lurus. Kita lihat di sini ada titik A, B itu berada di titik P dan X, Y itu berada di titik A. Dengan menggunakan jarak 2 titik, kita akan memperoleh PA sama dengan akar X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Nah, di sini panjang PA ini itu sama dengan panjang jari-jari. Sehingga didapat R kuadrat sama dengan akar X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Atau R sama dengan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Untuk lebih memahami, di sini ada contoh soal, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 4,3 dan jari-jarinya ini sama dengan 6. Lalu ada soal yang kedua, berpusat di titik P 5, -1 dan melalui titik A -1,7. Nah, kita selesaikan poin A terlebih dahulu, di mana tadi diketahui dia berpusat di P 4,3 dan jari-jarinya ini sama dengan 6. Maka diperoleh A-nya ini sama dengan 4 dan B-nya ini sama dengan 3. Sehingga kita dengan menggunakan rumus persamaan lingkaran didapat X min 4 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Nah, ini untuk A dan B dan jari-jarinya ini disubstitusikan ke dalam rumus persamaan lingkaran. Sehingga didapat X min 4 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 36. Lalu pada soal yang kedua, diketahui tadi berpusat di titik P 5, -1 dan melalui titik A -1,7. Langkah pertama, kita harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu. Itu akan sama dengan panjang PA. Nah, dengan menggunakan rumus jarak 2 titik, itu diperoleh R sama dengan akar dari -1 dikurang 5 kuadrat ditambah 7 dikurang -1 kuadrat, sehingga dihasilkan 10. Lalu kita masukkan ke dalam rumus persamaan lingkaran, yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berarti diketahui untuk si A-nya ini adalah 5 dan B-nya ini adalah -1 dan jari-jarinya 10. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus persamaannya, yaitu X min 5 kuadrat ditambah, nah karena tadi diketahui si B-nya ini -1, karena rumusnya Y min B, maka didapat Y plus 1 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Sehingga X pada pembahasan yang keempat, kita akan mengetahui bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, bentuk umum persamaan lingkaran ini
kita akan mencari dari persamaan x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Dari rumus ini kita faktorkan sehingga didapat x kuadrat min 2ax plus a kuadrat plus y kuadrat min 2by plus b kuadrat sama dengan r kuadrat. Lalu kita satukan dengan suku-sukunya sehingga diperoleh x kuadrat plus y kuadrat min 2ax min 2by plus a kuadrat plus b kuadrat sama dengan r kuadrat. Atau x kuadrat plus y kuadrat min 2ax plus 2by ditambah a kuadrat ditambah b kuadrat min r kuadrat sama dengan 0. Nah, diperhatikan kita misalkan negatif 2a ini kita simbolkan sebagai a dan negatif 2b ini kita simbolkan sebagai b, dan a kuadrat plus b kuadrat min r kuadrat ini kita simbolkan sebagai c. Maka kita akan memperoleh bentuk umum dari sebuah lingkaran ini dengan rumus x kuadrat plus y kuadrat ditambah ax plus by plus c sama dengan 0. Dimana perlu diperhatikan pusatnya ini, untuk mencari pusatnya ini dirumuskan dengan negatif setengah a, negatif setengah b. Dan untuk jari-jarinya ini, apabila kita akan mencari jari-jarinya, itu dirumuskan akar negatif setengah a kuadrat ditambah negatif setengah b kuadrat min c. Agar lebih memahami, di sini ada contoh soal. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 8y min 24 sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut, kita memperoleh diketahui kalau si A-nya ini itu sama dengan negatif 6. Betul ya, karena tadi ada di A-nya ini kan di negatif 2A. Berarti kita anggaplah A-nya ini negatif 6 dan B-nya ini sama dengan 8 dan C sama dengan negatif 24. Untuk mencari pusatnya, kita menggunakan rumus negatif setengah A, negatif setengah B. Berarti negatif setengah dari negatif 6 itu sama dengan 3. Dan negatif setengah dari 8 itu sama dengan negatif 4. Sehingga pusatnya ini didapat 3, negatif 4. Lalu kita akan mencari sebuah jari-jarinya dengan rumus tadi akar setengah A kuadrat ditambah negatif setengah A kuadrat ditambah negatif setengah B kuadrat min C. Tadi kan udah diketahui kalau negatif setengah A ini sama dengan 3. Berarti kita tinggal kuadratkan, didapat 3 kuadrat, dan negatif setengah B-nya ini tadi didapat negatif 4. Berarti tinggal kita kuadratkan, didapat negatif 4 kuadrat, dan C-nya ini tadi diketahui negatif 24. Sehingga untuk mencari jari-jarinya ini didapat 3 kuadrat plus min 4 kuadrat min negatif 24, sehingga diperoleh untuk jari-jarinya ini sama dengan 7. Lalu yang kelima, ini kita akan mengetahui posisi titik terhadap sebuah lingkaran. Nah, ada 3 kemungkinan posisi suatu titik terhadap lingkaran. Yang pertama, titik terletak pada lingkaran. Yang kedua, titik terletak dalam lingkaran. Dan yang ketiga, titik terletak di luar lingkaran. Nah, kita akan mengetahui perbedaan-perbedaan dari ketiga posisi tersebut. Yang pertama, titik terletak pada lingkaran. Nah, jika
titik tersebut disubstitusikan ke persamaan lingkaran, itu didapat untuk pusat 0,0, rumusnya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Atau untuk pusat di A, B, itu didapat x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Atau kita pun bisa menggunakan bentuk umum lingkaran, didapat rumusnya x kuadrat plus y kuadrat ditambah ax plus by plus c sama dengan 0. Lalu yang kedua, titik terletak di dalam lingkaran. Jika titik tersebut disubstitusikan ke persamaan lingkaran, didapat rumusnya untuk pusat 0,0 itu x kuadrat plus y kuadrat kurang dari r kuadrat. Nah, dilihat ya teman-teman, diperhatikan kalau di dalam lingkaran itu disimbolkan dengan kurang dari. Kalau terletak pada sebuah lingkaran itu disimbolkan dengan sama dengan. Untuk pusat A, B, dirumuskan x min a kuadrat plus y min b kuadrat kurang dari r kuadrat. Dan untuk bentuk umumnya itu dirumuskan x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c kurang dari 0. Nah, terlihat perbedaannya. Coba kita perhatikan pada poin ketiga, titik terletak di luar lingkaran. Jika titik tersebut disubstitusikan ke persamaan lingkaran, didapat rumus untuk pusat 0,0 itu x kuadrat plus y kuadrat lebih dari r kuadrat. Nah, jadi untuk titik terletak di luar lingkaran itu disimbolkan dengan simbol lebih dari. Nah, atau pada poin B, di sini untuk pusat A, B itu dirumuskan x min a kuadrat plus y min b kuadrat lebih dari r kuadrat. Atau kita pun bisa menggunakan bentuk umum sebuah lingkaran itu dengan x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c lebih dari 0. Nah, jadi dari ketiga kemungkinan posisi tersebut terlihat perbedaannya ya teman-teman. Pembahasan ke-6 yaitu jarak titik pada lingkaran. Yang pertama, apabila titik berada di luar lingkaran, di mana A merupakan titik yang berada di luar lingkaran, maka jarak terdekat titik A dengan lingkaran yaitu AB. AB sama dengan AP dikurangi PB. PB merupakan jari-jari lingkaran, jadi AB sama dengan AP dikurangi jari-jari lingkaran. Jarak terjauh titik A dengan lingkaran yaitu AC. AC sama dengan akar dari AP kuadrat dikurangi PC kuadrat. Di sini PC merupakan jari-jari lingkaran, maka AC sama dengan akar dari AP kuadrat dikurangi jari-jari lingkaran dikuadratkan. Yang kedua, apabila titik berada di dalam lingkaran, titik yang berada di dalam lingkaran ini merupakan titik A. Jarak terdekat titik A dengan lingkaran yaitu AB. AB sama dengan PB dikurangi dengan AP. Di sini PB merupakan jari-jari lingkaran, maka jarak AB sama dengan jari-jari lingkaran dikurangi AP. Untuk jarak terjauh titik A dengan lingkaran yaitu AC. AC sama dengan CP dikurangi AP. Di sini CP merupakan jari-jari lingkaran, maka jarak AC sama dengan jari-jari lingkaran ditambah AP. Berikut merupakan contoh soal jarak titik pada lingkaran. Diberikan titik A 6,8 dan persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 49. Hitunglah jarak terdekat titik A ke lingkaran L.
Pertama, kita substitusikan titik A 6,8 ke persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 49, maka 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 100, di mana 100 lebih besar daripada 49, maka titik A berada di luar lingkaran. Karena kita telah mengetahui bahwa titik A ini berada di luar lingkaran, maka jarak terdekat titik A pada lingkaran yaitu AP dikurangi R, di mana AP merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku, maka kita gunakan rumus Pythagoras. Jadi jarak terdekat A pada lingkaran yaitu akar dari 6 dikurangi 0 kuadrat ditambah 8 dikurangi 0 kuadrat dikurangi jari-jari lingkarannya itu 7 sama dengan 3. Jadi jarak terpendek atau jarak terdekat titik A ke lingkaran L adalah 3 satuan panjang. Pembahasan yang ketujuh yaitu kedudukan garis terhadap lingkaran. Yang pertama, garis dikatakan memotong lingkaran apabila D-nya itu lebih besar dari 0. Yang kedua, garis dikatakan menyinggung lingkaran apabila D-nya itu sama dengan 0. Dan yang ketiga, garis dikatakan tidak memotong lingkaran apabila D-nya itu kurang dari 0, di mana D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Berikut merupakan contoh soal kedudukan garis terhadap lingkaran. Tentukan posisi garis Y sama dengan 3X ditambah 2 terhadap persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurangi Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, pertama kita substitusikan terlebih dahulu garis Y sama dengan 3X ditambah 2 ke persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurangi Y ditambah 1 sama dengan 0. Jadi di sini kita ganti nilai Y-nya itu menjadi 3X ditambah 2. Jadi X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 kuadrat ditambah 4X dikurangi 3X ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 0. Maka 10X kuadrat ditambah 13X ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita tentukan nilai A, B, dan C untuk memasukkan ke dalam rumus diskriminan. Didapatkan nilai A-nya itu sama dengan 10, nilai B-nya itu 13, dan nilai C-nya itu 3. Kita masukkan ke dalam rumus diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi 13 kuadrat dikurangi 4 dikali 10 dikali 3 sama dengan 49. Nah, 49 ini nilainya lebih besar daripada 0 karena diperoleh diskriminannya ini lebih besar dari 0, maka garis Y sama dengan 3X tambah 2 ini dikatakan memotong lingkaran L di dua titik yang berlainan. Pembahasan selanjutnya yaitu persamaan garis singgung lingkaran. Pertama, persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran. Di sini bisa kita lihat ada sebuah lingkaran ya, di mana di lingkaran ini ada sebuah garis singgung atau garis G yang di titik A X1, Y1. Lalu kita beralih pada tabel. Di tabel ini ada sebuah persamaan, ada persamaan lingkaran biasa pada umumnya dan ada persamaan garis singgung. Nah, untuk persamaan garis singgung ini di titik pusat 0,0 melalui titik pada lingkaran itu X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Lalu untuk di titik pusat A, B itu persamaan garis singgung pada lingkarannya ini adalah X1 dikurangi A dikali X dikurangi A ditambah Y1 dikurangi B dikali Y dikurangi B sama dengan R kuadrat. Lalu yang ketiga adalah bentuk umum dari persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran, yaitu X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y ditambah titik A per 2 dikali X ditambah X1 ditambah titik B per 2 dikali Y ditambah Y1 ditambah C sama dengan 0. Dengan catatan C ini adalah konstanta.
Selanjutnya, kita beralih pada contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 5 di titik A 1, min 2. Pertama, PGS atau persamaan garis singgung lingkarannya ini sudah diketahui ya teman-teman. Berarti x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 5. Nah, di titik A 1, min 2. Berarti kita tentukan bahwa ada X1 dan Y1. X1-nya yaitu 1 dan Y1-nya ini yaitu min 2. Lalu R kuadratnya ini sama dengan 5. 5 ini dapat dari mana? 5 ini dapat dari persamaan garis singgung lingkaran yang sudah diketahui dari pertanyaan tersebut. Lalu kita langsung masukkan saja pada persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran di pusat 0,0 yaitu X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Karena X1-nya sudah diketahui, Y1-nya ini sudah diketahui, nah kita substitusikan saja ke persamaan garis singgung tersebut. Nah berarti X1-nya ini 1 dikali X1 dikali X, nah berarti X menghasilkan X dikurangi Y1 dikali Y, Y1-nya ini min 2 dikali Y berarti jadi min 2Y, lalu sama dengan R kuadrat, R kuadratnya ini berarti 5. Nah karena ini persamaan, R kuadratnya ini kita pindahkan menjadi jadi 5 ya teman-teman, ke lingkup X min 2Y min 5 sama dengan 0. Nah, jadi kita dapat persamaan garis singgungnya ini adalah X min 2Y min 5 sama dengan 0. Dengan catatan, 5-nya ini merupakan konstanta. Yang kedua ada persamaan garis singgung lingkaran melalui suatu titik di luar lingkaran. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping, ada sebuah lingkaran dan ada dua garis singgung di mana garis singgungnya ini menghubungkan suatu titik, yaitu titik A. Titik A ini adalah suatu titik di luar lingkaran. Garis hubung antara Q dan R ini disebut garis kutub atau garis polar. Lalu garis hubung antara titik A, Q, dan titik A, R ini disebut garis singgung lingkaran. Nah, lalu bagaimana cara menentukan atau langkah-langkah menentukan persamaan garis singgung lingkaran di titik luar lingkaran? Nah, pertama kita menentukan persamaan garis kutub. Nah, rumusnya ini, rumus yang kita gunakan ini sama dengan rumus mencari persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Yang kedua, ini menentukan titik singgung lingkaran yaitu titik Q dan titik R dengan mensubstitusikan persamaan garis kutub ke persamaan lingkaran. Dan yang terakhir, ini menentukan persamaan garis singgung di titik singgung tersebut. Untuk memahami lebih lanjut, kita beralih pada contoh soal. Contoh soal, tentukan persamaan garis singgung pada X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9 yang dapat ditarik dari titik A 0,4. Ingat ya teman-teman, titik A ini adalah titik di luar lingkaran. Langkah pertama, kita menentukan persamaan garis kutub atau garis polar dari titik A 0,4. Berarti kita tentukan X1 dan Y1-nya dan jari-jarinya. Nah, X1-nya ini adalah 0, Y1-nya ini adalah 4, dan R kuadratnya ini adalah 9. Nah, jadi kita substitusikan ke persamaan garis kutubnya, berarti X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Di mana X1-nya ini 0 dikali X ini menghasilkan 0, lalu ditambah Y1-nya ini adalah 4, dikali Y menghasilkan 4Y sama dengan R kuadratnya ini adalah 9. Kita dapat persamaan berarti 4Y sama dengan 9. Nah, kita dapatkan Y-nya ini adalah 9/4.
kita sudah dapat nih persamaan garis kutubnya. Langkah kedua, kita menentukan titik singgung lingkaran dengan cara mensubstitusikan persamaan garis polar ke persamaan lingkaran. Karena kita sudah mengetahui persamaan garis kutubnya, yaitu Y sama dengan 9/4, itu didapat dari langkah yang pertama, kita substitusikan Y ini ke persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, kita substitusikan Y-nya berarti menjadi X kuadrat ditambah 9/4 kuadrat sama dengan 9. Kita dapatkan X kuadrat sama dengan 144 dikurangi 81/16, ini sama dengan 63/16. Lalu 63/16 ini bisa kita sederhanakan menjadi 3/7/4. Kita dapatkan 2, yaitu ada X1 dan X2. X1-nya ini 3/7/4 dan X2-nya ini minus 3/7/4. Kita dapatkan nih, jadi titik singgungnya ini yang pertama 3/7/4, 9/4 dan minus 3/7/4, 9/4. Nah, langkah ketiga ini menentukan persamaan garis singgung lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat di titik yang sudah kita ketahui ya, titik singgungnya, yaitu 3/7/4, 9/4 dan minus 3/7/4, 9/4. Karena ada dua titik singgungnya, kita cari satu-satu ya teman-teman. Pertama, garis singgung di titik 3/7/4, 9/4, kita masukkan ke persamaan X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y, ini sama dengan R kuadrat. Kita substitusikan menjadi 3/7/4X ditambah 9/4Y sama dengan 9. Lalu kita bisa sederhanakan menjadi persamaan biasa ya teman-teman. Dengan persamaan ini kita kalikan dengan 1/4, menghasilkan 3/7X ditambah 9Y sama dengan 36. Nah, lalu kita juga bisa mensederhanakan persamaan ini, kita bagi menjadi 3. Nah, kita menghasilkan akar 7X ditambah 3Y dikurangi 12 sama dengan 0. Pertama, kita sudah dapat persamaan garis singgung di titik 3/7/4, 9/4. Yang kedua, itu garis singgung di titik minus 3/7/4 di 9/4. Kita sama halnya ya langkahnya dengan garis singgung di titik yang sebelumnya. Nah, berarti kita substitusikan ke persamaan X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Kita substitusikan berarti jadi minus 3/7/4 X ditambah 9/4Y sama dengan 9. Kita kalikan persamaan ini dengan 1/4 menghasilkan minus 3/7X ditambah 9Y sama dengan 36. Dan kita bagi persamaan ini, kita bagi dengan angka 3, menghasilkan akar 7X minus 3Y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan garis singgung di persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9 yang ditarik di luar titik dari lingkaran, yaitu titik A 0,4 adalah akar 7X ditambah 3Y dikurangi 12 sama dengan 0 dan akar 7X dikurangi 3Y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, yang ketiga ada persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien tertentu. Bisa kita lihat pada gambar, yaitu ada sebuah lingkaran dan sebuah garis singgung lingkaran dengan gradiennya ini adalah M. Lalu kita beralih pada tabel, di mana tabelnya ini sama halnya dengan slide-slide sebelumnya, ada persamaan lingkaran dan persamaan garis singgung. Nah, untuk persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien tertentu di pusat 0,0, persamaannya itu Y sama dengan M. M-nya ini gradien ya teman-teman.
mx plus minus r akar 1 ditambah m kuadrat. Untuk di pusat A, B itu y dikurangi b sama dengan m dikali x dikurangi a plus minus r akar 1 ditambah m. Nah, untuk bentuk umum dari persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien tertentu ini, bentuk umumnya sama dengan persamaan di titik A, B ya teman-teman. Nah, kita langsung pada contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 9 dengan gradiennya ini 2. Nah, pada contoh soal yang pertama, ini gradiennya sudah diketahui ya teman-teman. Nah, kita langsung jawab saja karena persamaan lingkarannya ini adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 9 dengan gradiennya ini 2, berarti kita tentukan M-nya ini sama dengan 2 dan R-nya ini atau jari-jarinya ini sama dengan 3. 3 dapat dari mana? 3 ini dari R kuadrat ya teman-teman. Nah, berarti R kuadrat ini sama aja kayak akar dari 9. Berarti akar dari 9 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita langsung masukkan saja ke persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien tertentu. Nah, kita masukkan ke persamaan garis singgungnya di titik 0,0 atau di pusat 0,0. Nah, kita masukkan berarti y sama dengan mx plus minus r akar 1 ditambah m kuadrat. Kita substitusikan berarti jadi y sama dengan 2x plus minus 3 akar 1 ditambah 2 kuadrat. Kita dapatkan y sama dengan 2x plus minus 3 akar 5. Karena di sini ada plus minus, kita mendapatkan dua persamaan garis singgung, yaitu yang pertama, y sama dengan 2x ditambah 3 akar 5, dan y sama dengan 2x minus 3 akar 5. Contoh soal yang kedua, tentukanlah persamaan garis singgung pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat min 6x ditambah 8y ditambah 9 sama dengan 0 yang tegak lurus dengan garis 4x dikurangi 3y ditambah 7 sama dengan 0. Nah, ini cukup rumit ya teman-teman. Nah, Pertama ini persamaan bentuk umum lingkaran diubah ke dalam persamaan lingkaran yang dapat diketahui pusat dan jari-jarinya. Sehingga karena persamaan dari segaris singgungnya ini x kuadrat ditambah y kuadrat min 6x ditambah 8y ditambah 9 sama dengan 0. Nah, konstanta dari 9-nya ini kita pindah ruaskan ke kanan menjadi minus 9 ya teman-teman. Nah, lalu kita dapatkan sebuah persamaan lagi nih. Nah, kenapa menjadi x min 3 kuadrat ditambah y plus 4 kuadrat sama dengan 16? Karena persamaan ini merupakan pemfaktoran dari x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x ditambah 8y ditambah 9 sama dengan 0. Nah, kita dapatkan nih, a-nya ini 3, lalu b-nya ini min 4, dan r-nya ini 4. 4 ini dapat dari mana? 4 ini dapat dari r kuadrat, yaitu r sama dengan akar 16. Nah, akar 16 berarti 4 ya teman-teman. Yang kedua, tentukan gradien dari persamaan garis 4x dikurangi 3y ditambah 7 sama dengan 0. Nah, lalu kita ubah ke persamaan menjadi 3y sama dengan 4x ditambah 7 menjadi y sama dengan 4/3x ditambah 7/3x. Lalu persamaan garis singgung yang akan dicari tegak lurus dengan 4x min 3y ditambah 7 sama dengan 0. Nah, ini diketahui syarat garis saling tegak lurus adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, maka kita dapat 4/3 dikali M2 sama dengan min 1. Lalu M2 sama dengan minus 3/4.
Nah, berarti kita sudah dapat M2-nya yaitu minus 3/4. Lalu yang terakhir, menentukan persamaan garis singgung dengan menggunakan gradien M2 yang telah diperoleh. Nah, kita masukkan saja ke persamaan garis singgung yang dimana titik pusatnya ini A, B. Berarti Y dikurangi B sama dengan M2 dikali X min A plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Menjadi Y sama dengan 4, ini kita substitusikan ya teman-teman. Y ditambah 4 sama dengan minus 3/4 dikali X min 3 plus minus R yang ini sama dengan 4 akar 1 ditambah 9/16. Nah, lalu Y ditambah 4 sama dengan minus 3/4 dikali X dikurangi 3 plus minus 4 akar 25/16. 25/16 ini didapat dari 1 ditambah 9/16. Lalu Y ditambah 4 sama dengan min 3/4 dikali X min 3 plus minus 4 dikali 5/4. Nah, 5/4 ini didapat dari akar 25 dan akar 16. Akar 25 itu 5 dan akar 16 ini 4. Lalu Y ditambah 4 sama dengan minus 3/4 dikali X min 3 plus minus 5. Nah, kita sudah mulai mendapatkan nih persamaannya. Nah, ini menjadi Y ditambah 4 sama dengan minus 3/4 dikali X min 3 ditambah 5 dan Y ditambah 4 sama dengan minus 3/4 dikali X min 3 dikurangi 5. Nah, kita sudah menghitung dari dua persamaan ini. Hasilnya kita mendapatkan 3x plus 4y dikurangi 13 sama dengan 0 dan 3x plus 4y ditambah 27 sama dengan 0.